Oke, rekan-rekan investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit beda ya. Anggap saja ini sesi mentoring kita, di mana kita bakal bedah tuntas satu studi kasus nyata buat mengasah pisau analisis kita. Dan subjek kita hari ini adalah PT Alpha Energi Investama, yang mungkin lebih kita kenal dengan kode sahamnya VRE. Nah, ini dia nih teka-teki yang sering banget bikin investor garuk-garuk kepala. Anda lihat satu saham, beberapa angka seolah teriak beli, murah nih. Tapi di sisi lain, angka lainnya malah kasih sinyal, awas, kemahalan. Ini dilema klasik banget. Dan saham FIR ini, wah, contoh yang sempurna untuk kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, biar jelas dari awal, tujuan kita di sini bukan buat kasih rekomendasi beli atau jual ya. Sama sekali bukan. Kita akan pakai FIRE ini sebagai, katakanlah, laboratorium kita. Tempat kita melatih otot analisis, belajar membaca sinjal-sinjal yang saling bertentangan, dan pada akhirnya membangun kerangka berpikir yang kokoh sebagai investor. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sedikit sama FIRE. Kedua, kita lihat kinerjanya yang naik turun kayak roller coaster. Ketiga, kita masuk ke inti masalahnya, teka-teki valuasinya. Keempat, kita coba intip masa depannya, apa aja resiko dan peluangnya. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam catatan penting buat kita sebagai investor. Siap? Ayo kita mulai. Sip, bagian pertama, kenalan singkat. PT Alpha Energi Investama atau FIRE ini berdiri tahun 2015. Jadi, mereka ini bukan sekadar perusahaan tambang batu bara biasa, tapi perusahaan energi yang terintegrasi. Artinya, bisnisnya itu dari hulu sampai hilir, mulai dari nambang, dagang, sampai jasa angkut batu baranya sekalian. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua, kita intip kinerja keuangannya. Kalau ada satu kata yang bisa gambarin performa mereka, kata itu adalah gejolak. Kinerjanya itu benar-benar penuh kejutan, dan ini penting banget untuk kita pahami. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu. Di tahun 2024, performa FireWire ini ciamik banget. Pendapatan mereka itu meroket lebih dari 79%, tembus 473,5 miliar rupiah. Ini sinyal pemulihan yang kuat banget. Nunjukin kalau perusahaan ini punya kapasitas buat bangkit. Tapi, cerita indahnya nggak bertahan lama. Arah angin berbalik dengan sangat cepat. Cuma dalam 9 bulan pertama di tahun 2025, pendapatannya malah anjlok 31,6% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Ya, beginilah realita bisnis komoditas, semuanya bisa berubah dalam sekejap mata. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa yang saya maksud dengan gejolak tadi. Coba lihat, dari yang tadinya bisa cetak laba bersih 25,5 miliar rupiah di 2024, tiba-tiba berbalik jadi rugi bersih 8,3 miliar rupiah cuma dalam 9 bulan di 2025. Dari untung jadi buntung, jomplang banget kan? Inilah inti dari volatilitas kinerja FIRE. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, yaitu valuasinya. Nah, disinilah teka-teki yang sesungguhnya dimulai. Dengan kinerja yang fluktuatif kayak gitu, gimana pasar menilai saham ini? Apakah FIRE ini murah atau justru mahal? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Pertama, kita lihat dari kacamata murah pakai rasio price to book atau P/B. Gampangnya gini, rasio ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaan di pembukuan. Kalau rasionya di bawah 1, secara teori artinya kita bisa beli aset perusahaan itu dengan diskon. Nah, yang menarik dari FIRE, rasio P/B-nya itu konsisten ada di bawah 1, antara 0,5 sampai 0,9 kali. Angka ini juga lebih rendah dari rata-rata sektornya. Jadi, kalau kita cuma lihat dari metrik ini doang, FIRE ini kelihatannya kayak saham yang undervalued, alias murah meriah dari sisi asetnya. Tapi, tunggu dulu. Sekarang kita lihat dari sisi satunya lagi pakai rasio price to earnings atau P/E. Rasio ini ngukur seberapa mahal harga saham dibandingin sama laba yang dihasilin. Makin tinggi angkanya, bisa jadi artinya makin mahal, atau pasar lagi berharap pertumbuhannya bakal ngebut banget. Dan disinilah ceritanya jadi aneh banget. Rasio PE FIRE itu mencapai 3.800 kali. Ya, Anda nggak salah dengar, angkanya jumbo banget. Ini langsung memunculkan pertanyaan, apa pasar sedang membayar harga yang luar biasa mahal untuk laba perusahaan yang saat ini titis banget? Sekarang, coba kita jejerin semua datanya di tabel ini, biar teka-tekinya makin kelihatan. Lihat deh, P/B FIRE di 0,94 kali itu kelihatan wajar, mirip-mirip sama Adro.
Tapi PE-nya yang sampai 3.835 kali itu benar-benar anomali. Jauh banget dibanding ITMG atau Indi, apalagi dibanding rata-rata sektor yang cuma 6,9 kali. Murah dari sisi aset, tapi super duper mahal dari sisi laba. Inilah teka-teki besar dari FIRE. Nah, karena valuasinya ajaib begini, kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus coba lihat ke depan. Apa sih yang kira-kira bisa mendorong atau malah menekan perusahaan ini? Yuk kita bedah prospek masa depannya, antara resiko dan peluang yang ada. Menurut laporan riset, ada 3 faktor nih yang bakal jadi penentu nasib FIRE di tahun 2026 nanti. Pertama, seberapa jago mereka menekan biaya produksi. Kedua, kepastian kuota produksi dari pemerintah. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, seberapa nyata kemajuan dari rencana mereka masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi, disinilah persimpangan jalannya FIRE. Di satu sisi, ada risiko gede dari bisnis utamanya, ketergantungan sama harga batu bara yang naik turunnya nggak karuan. Tapi di sisi lain, ada peluang pertumbuhan yang bisa mengubah segalanya kalau mereka sukses masuk ke energi surya. Langkah ini mau berhasil atau gagal, bakal jadi penentu masa depan perusahaan. Oke, kita udah bedah dari A sampai Z. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya di bagian terakhir ini sebagai kerangka berpikir buat kita. Ingat ya, ini bukan jawaban final, tapi sebuah cara untuk menyusun argumen investasi Anda sendiri. Jadi, ini dia 2 sisi medalinya. Skenario bull atau si optimis bertaruh pada nilai asetnya yang murah dan berharap transisi ke energi surya bakal sukses besar. Sebaliknya, skenario bear atau si pesimis lebih fokus ke labanya yang nggak stabil, PE yang nggak masuk akal, dan resiko dari bisnis batubara yang sulit diprediksi. Kutipan dari laporan riset ini menurut saya menyimpulkan semuanya dengan pas banget. FIRE ini adalah sebuah peluang spekulatif yang menarik. Kata kuncinya di sini adalah spekulatif. Artinya apa? Artinya ada potensi imbal hasil yang tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Kuncinya ada di eksekusi manajemen, terutama dalam mewujudkan mimpi diversifikasi mereka. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan terakhir saya lempar kembali ke Anda. Dengan profil risiko yang tinggi, tapi diimbangi juga dengan peluang yang juga bisa mengubah segalanya, apakah saham seperti FIRE ini cocok dengan selera risiko Anda, dengan strategi investasi Anda? Cuma Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Semoga sesi bedah saham kita kali ini bermanfaat ya.